Apa yang kau cari, duhai pengusaha? Jangan sampai bangkrut di akhirat. Abah terhenyak ketika dalam sebuah forum kajian pengusaha hijrah, sang narasumber mengupas hadis tentang sosok yang terkena kondisi muflis alias bangkrut. Sudah barang tentu pengusaha sangat fasih akan hal yang satu ini, sesuatu yang sangat dihindari. Tapi ini sesuatu yang lain, bangkrut di akhirat. Bangkrut di dunia sangat bisa dibayangkan, tetapi di akhirat, waduh, sudah pasti ngeri sekali. Dengan bahasa hati, sang narasumber menyampaikan dengan sangat detail, perlahan namun membuat merinding siapa saja yang hadir saat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu siapa muflis orang yang pailit itu?" Para sahabat menjawab, "Muflis orang yang pailit itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda." Tetapi Nabi SAW berkata, "Muflis orang yang pailit bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka." Ya Allah, bangkrut di akhirat itu benar-benar mengerikan. Setelah hampir 24 jam bergelut dengan bisnis, membangun kerajaan bisnis di dunia, profit yang membumbung tinggi, tapi kita tak bisa memastikan bisnis itu berkah atau tidak. Kita sering berhadapan dengan sikon yang mau tak mau terpaksa menghalalkan segala cara. Yang penting bisnis eksis. Duh, jelas ini jauh dari kata berkah. Lebih mengerikan lagi jika ternyata bisnis yang kita bangun juga membuat kita tak terpikir waktu untuk umat, hak pribadi, atau sejauh-jauhnya hak keluarga, tapi lupa akan hak Allah pada diri kita, lupa bahwa ada hak perjuangan di jalan Allah. Kalau ini terjadi, waduh, makin jauh dari berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Ini hanya akan terjadi jika dengan bisnis kita jadi makin dekat taat kepada Allah, membuat kita cenderung beramal soleh, bukan amal salah alias maksiat. Kita jadi semakin takut akan pertanggungjawaban di pengadilan akhirat nanti, mendorong kita untuk memenuhi hak Allah, hak perjuangan di jalan Allah, baik hartanya maupun raganya. Era arus sekuler menjadikan tantangan tersendiri bagi kita untuk membersihkan bisnis kita dari potensi kebangkrutan di akhirat, sesuatu yang sulit dilakukan di alam sekuler. Truly Muslimpreneur, mari kita renungkan, apa yang kita cari sesungguhnya? Apa tujuan bisnis kita? Kita ada di dunia bukan untuk sekedar bisnis, tapi untuk mencari bekal pulang, bekal sebaik-baik bekal, agar bisa pulang kampung ke negeri akhirat dengan selamat, agar bisnis kita bisa menjadi kendaraan kita masuk surga firdausnya Allah, agar bisnis bisa membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Karena itu tak ada jalan lain. Sejak sekarang hingga seterusnya, kita harus menggunakan moto bisnis, ngaji, dan dakwah. Dengan moto ini, kita bisa memastikan bisnis kita itu profit, tumbuh sinambung, dan berkah. Seperti yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, salah satunya sahabat Abdurrahman bin Auf, sosok binaan dakwah Rasulullah SAW yang konsisten. Beliau memastikan bisnisnya selalu sesuai dengan syariat. Beliau mengaji intensif langsung kepada Rasulullah SAW. Beliau juga terjun langsung mendakwahkan Islam yang kafah kepada umat dengan hartanya juga raganya. Singkat cerita, dengan begitu banyak harta yang diinfakkan di jalan Allah, ketika meninggal pada usia 72 tahun, beliau masih juga meninggalkan aset yang sangat banyak. Ada 1000 ekor unta,
100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri beliau mendapatkan warisan 80.000 dinar. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau senilai 5,4 triliun rupiah. Tanpa hutang, tanpa riba. Ini jelas profit bisnis penuh berkah. Jadi, jangan mencontoh pengusaha kapitalis hari ini yang lupa akhirat, menghalalkan segala cara, dan lupa akan hak Allah, hak perjuangan agama. Contohnya, tak perlulah disebutkan, kita semua tahu itu. Truly Muslimpreneur, dengan kredo bisnis ngaji dakwah, bisnis kita akan menjadi bekal kita menuju surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua butuh azam dan tawakal, butuh disiplin, militansi, dan konsistensi. Biiznillah wa binasrillah, kita pasti bisa.